Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 mau menjelaskan tentang problem integrasi nasional Indonesia pasca reformasi. Pertama, pertama kita lihat dari PPT, yaitu pengertian dari integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Dan sudah dijelaskan pada pertemuan minggu kemarin pada kelompok 1, itu dijelaskan bahwa integrasi nasional itu adalah keselarasan. Jika adanya keselarasan, negara kita akan menjadi harmonis, sama seperti dengan keluarga. Apabila dari seorang laki-laki, seorang perempuan yang mau menikah ini harus sama-sama punya visi yang sama dan juga mempunyai keselarasan. Jadi kalau kita mempunyai jadi kalau kita sudah selaras, makanya kita bisa mencapai keharmonisan suatu negara atau suatu keluarga tersebut. Yang kedua adalah kita mau membahas tentang fungsi integrasi nasional. Satu, menumbuhkan kesadaran dan kemampuan rakyat dalam suatu negara untuk mengelola keberagaman yang ada. Agar kita atau negara kita bisa mencapai negara yang berintegrasi, seharusnya masyarakat bisa menumbuhkan kesadaran dan kemampuan untuk dapat menerima keberagaman yang ada. Dan yang menumbuhkan kesadaran juga bukan hanya masyarakat, tapi juga pemerintah. Dan apabila pemerintah ini mempunyai peraturan atau dia juga mempunyai sebuah kesadaran dan bisa diterapkan ke masyarakat, pasti masyarakatnya juga bisa mengikutinya. Kedua adalah menumbuhkan kemampuan untuk mereaksikan ideologi asing. Masyarakat yang telah terintegrasi akan dapat menyaring ideologi asing dengan menerima sisi positifnya dan untuk sisi negatifnya dibuang. Jadi kita tidak hanya menerima informasi dari sana dari sini, tapi kita tidak menyaringnya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memilah dan memilih sebuah informasi yang positif dan bermanfaat bagi kita dan juga sekitar. Ketiga, mampu untuk berperan aktif dalam era globalisasi secara segala hal. Dengan bisanya rakyat untuk menyaring ideologi dan serasi dalam kegiatan perekonomian, masyarakat di suatu negara yang telah terintegrasi akan lebih dapat berperan aktif dalam era globalisasi. Dengan adanya globalisasi, kita juga mendapatkan sebuah sisi positif dan juga negatif. Sisi positifnya adalah adanya kemajuan teknologi. Dengan adanya teknologi, kita bisa pemerintahan bisa menyebarkan sebuah informasi penting ke dalam teknologi atau media sosial dan pemerintahan juga tidak butuh untuk mengumpulkan kita sehingga kita baru bisa mendapatkan sebuah informasi tersebut. Dan keempat adalah terwujudnya cita-cita bangsa dalam Undang-Undang 1945. Yang keempat adalah pentingnya integrasi nasional bagi Indonesia. Dalam Indonesia, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Dan juga untuk menciptakan sebuah keselarasan, namun mereka juga masih tetap mempertahankan kebudayaan masing-masing. Lebih tepatnya beradaptasi antar kelompok dan konfront terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat. Jadi apabila kita lagi berpergian dan di sebuah tempat tersebut, itu budayanya pasti beda dengan kita, dan itu kita tidak boleh melupakan kebudayaan kita juga, dan kita juga tidak boleh mengolok-olok kebudayaan yang ada di tempat tinggal yang kita tinggali tersebut. Jadi kita harus saling menghormati, tidak saling mengolok-olok, dan juga saling beradaptasi, dan kita mencari tahu,
tentang kebudayaan tersebut, sejarahnya, dan kita saling sharing tentang kebudayaan. Jadi, dengan adanya berbagai budaya di Indonesia ini, jangan sampai menjadikan perpecahan antara saudara. Jadi kita harus saling bersilaturahmi dan tidak boleh saling mengolok-olok. Kasus dalam integrasi nasional di dalam bidang politik dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ancaman luar negeri, yang ancamannya intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Yang kedua, ancaman dalam negeri, berupa penggunaan kekuatan seperti pengarahan massa yang bertujuan untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Yang kedua, bidang ekonomi, ancamannya globalisasi perekonomian atau proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan teritorial negara. Yang ketiga, sosial budaya, adanya isu-isu yang menjadi pendorong ancaman terhadap integrasi nasional tersebut dan akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Contohnya, isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Selanjutnya adalah ancaman dalam integrasi nasional. 1. Kemajuan teknologi. Dengan adanya ini, pemerintahan Indonesia ataupun masyarakat Indonesia bisa mendapatkan nilai positif dari segi penambahan wawasan pengetahuan dan juga bisa jadi bertambah negatif karena penyalahgunaan. Contohnya membuat berita hoax, dan ini menyebabkan tidak adanya keselarasan. Ini menyebabkan perpecahan antar saudara dan juga antar kampung, antar. Dan maka dari itu, dengan adanya teknologi kita harus bisa memanfaatkan kemajuan tersebut dengan yang bermanfaat. Contohnya kayak kita belajar bisa lebih cepat lagi menemukan di Google, dan kita tidak perlu lagi mencari buku dan berpergian untuk mencari buku, tapi kita juga bisa mengakses internet dimanapun kita berada. Yang kedua adalah globalisasi. Demikian juga dengan globalisasi yang telah menjadikan dunia seakan tanpa batas. Ekspansi ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Dan juga globalisasi kita bisa memanfaatkan sisi positifnya, yaitu bisa melakukan perdagangan internasional dan juga impor produk luar negeri dan juga lain-lain. Ketiga adalah gerakan demokratisasi, dan bisa dilihat di PowerPoint yang sudah kita kirim. Upaya pemecahan konflik dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, integrasi normatif. Bentuk integrasi yang terjadi karena adanya norma tertentu yang akan berlaku di masyarakat. Contohnya, masyarakat yang disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, masyarakat yang disatukan dengan kerja bakti. Yang ketiga, masyarakat yang disatukan dengan musyawarah. Yang kedua, integrasi fungsional. Terbentuknya karena adanya fungsi tertentu dalam masyarakat. Fungsi yang mengedepankan untuk meningkatkan persatuan dan solidaritas masyarakat tersebut. Contohnya, di dalam pemerintahan adanya pemusatan perekonomian di Indonesia. Yang ketiga, integrasi koersif. Terbentuknya atas dasar kekuasaan yang dimiliki pemimpin yang sedang berkuasa. Contohnya, pengusiran pedagang kaki 5 dengan cara kekerasan. Yang kedua, pencurian dengan cara kekerasan. Yang ketiga, penganiayaan dengan cara kekerasan.